Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilda Firayanti dengan NIM 200701501095. Saya dari kelas Psikologi Bencana B, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan memaparkan mengenai psikologi pasca bencana. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengapa kita perlu memahami psikologi korban atau survivor. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mencoba memahami orang atau kelompok lain yang akan atau sedang berhubungan dengan kita merupakan sebuah kewajiban. Contohnya, dalam satu rumah, ketika kita perlu memahami orang tua, saudara, ataupun pasangan kita, kita melakukan hal tersebut agar lebih dapat terhubung dengan mereka. Ini sama halnya dengan memahami korban atau survivor. Dengan terhubung dengan mereka, pendamping akan lebih meminimalkan kesalahan, seperti tidak mengingatkan korban terhadap hal yang dapat memicu ingatan korban terhadap hal yang traumatis, dan dapat memaksimalkan kebermanfaatan, seperti memahami hal-hal yang disukai korban atau survivor agar mereka dapat teralih dari hal-hal yang membuat mereka bersedih. Selanjutnya, yaitu trauma dan stres pasca trauma. Nah, jadi banyak penelitian dilakukan untuk mencoba memahami dampak pengalaman traumatik pada individu yang mengalami kejadian-kejadian traumatik tersebut. Nah, yang paling sering dibahas itu adalah stres pasca trauma atau biasa disebut dengan post traumatic stress disorder atau PTSD. Nah, adapun pengertian stres yaitu merupakan suatu keadaan di mana individu terganggu keseimbangannya karena situasi internal ataupun eksternal. Sedangkan trauma itu merupakan respon setelah terjadinya pengalaman yang mengejutkan dan menyakitkan serta menimbulkan luka yang situasinya melebihi situasi sulit yang dialami pada kondisi wajar. Nah, dengan demikian, stres pasca trauma mengacu pada keadaan tertekan, tidak nyaman, dan hilangnya keseimbangan yang kemudian menyusul kejadian traumatik. Contohnya kecelakaan, kematian orang terdekat secara mendadak, perampokan, hingga pemerkosaan. Nah, biasanya korban yang mengalami bisa mungkin tidak lagi ingin mengendarai kendaraan, tidak ingin tinggal di rumah bekas ia diperkosa dan sebagainya. Nah, biasanya hal-hal traumatik seperti ini akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Namun, apabila individu tetap merasa terganggu hingga mengganggu kegiatan sehari-harinya, bisa saja stres pasca trauma yang dialami itu tidak teratasi dan perlu memperoleh bantuan profesional. Selanjutnya yaitu trauma dan implikasi terhadap pemaknaan atas hidup. Nah, bagaimana trauma berdampak pada pemaknaan hidup individu itu berbeda-beda. Ada yang mengembangkan pemaknaan kejadian traumatik itu sebagai hal yang positif, seperti dijadikan pelajaran. Contohnya mungkin orang yang telah mengalami sakit paru-paru karena kebanyakan merokok, itu akhirnya ia bisa setelah sembuh ia memulai pola hidup sehat, tidak lagi merokok dan sebagainya. Nah, ada juga yang mengembangkan pemaknaan negatif. Ia terus-menerus mengembangkan perasaan atau pemikiran negatif setelah peristiwa traumatik. Contohnya, orang yang mengalami bencana alam gempa mungkin ada yang merasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan orang terdekatnya. Selanjutnya yaitu trauma, situasi-situasi, dan tingkah laku manusia. Nah, suatu kejadian traumatik yang sama dapat memunculkan tingkah laku yang berbeda untuk masing-masing individu, tergantung pada riwayat hidup dan karakteristik kepribadian. Misalnya, ada orang yang setelah mengalami kecelakaan mobil itu dia memaksa diri mati-matian untuk berani menyetir bahkan menjadi pembalap. Namun ada juga yang bahkan karena kecelakaan tersebut trauma, ia bahkan tidak mau lagi berkendara. Nah, McFarlane dan Weisset pada tahun 1996 itu
berdasarkan penelitian mereka mengemukakan bahwa manusia yang mengalami peristiwa traumatis dapat sedemikian rupa terguncang hingga mungkin menimbulkan penghayatan dan perilaku tertentu, serta dapat pula mengalami perubahan struktur otak. Yang terakhir yaitu traumatic grief atau kehilangan traumatik. Nah, traumatic grief ini merupakan situasi berduka akibat kehilangan. Pasca kejadian traumatik, beberapa orang merasakan kemarahan, kebingungan, kesedihan, dan penyesalan akibat kehilangan. Nah, adapun dampak kehilangan pada individu itu, biasanya yang pertama jadi sering bertanya tentang arah hidup, seperti contohnya ketika seseorang itu kehilangan orang tua, seorang anak kehilangan orang tua, ia akan terus bertanya harus melakukan apa ke depannya karena tidak lagi memiliki tempat pulang seperti orang tua. Kemudian yang kedua itu selalu merasa bersalah walaupun tidak tahu letak kesalahannya. Yang ketiga terus-menerus memikirkan kejadian lampau, contohnya ketika seseorang mengalami gempa di Mamuju. Nah, walaupun orang lain sudah melupakan kejadian tersebut karena sudah bertahun-tahun lalu, namun ia masih mengingat detail kejadian dan perasaan yang ia alami pada saat mengalami bencana alam tersebut. Nah, yang keempat itu sulit mengambil langkah-langkah konstruktif ke depan, sehingga mereka yang mengalami traumatik ini perlu dibantu agar dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya seperti orang lain pada umumnya. Nah, itu tadi pemaparan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga yang saya paparkan tadi dapat berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.